Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Viral, 153 warga negara Cina masuk Indonesia lewat SOTA. Di tengah pelarangan masuknya warga negara asing, Dirjen Imigrasi pun mengatakan hal itu adalah pengecualian. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengkonfirmasi perihal 153 warga negara asing asal Cina yang masuk ke Indonesia lewat Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang pada hari Sabtu 24 Januari yang lalu. Diketahui dalam rangka penanggulangan COVID-19, pemerintah pusat melarang warga negara asing masuk ke Indonesia hingga 8 Februari 2021. Kepala Subbagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham Ahmad Nur Saleh menerangkan, TKA dari Cina itu boleh masuk di tengah pelarangan warga negara asing masuk ke Indonesia sebagai pengecualian. Dirjen Imigrasi mengatakan lebih dari 100 warga negara Cina itu masuk dalam pengecualian WNA yang dilarang masuk ke wilayah Indonesia. Pada Sabtu 24 Januari 2021 telah mendarat pesawat China Southern Airlines dari Guangzhou dengan membawa 171 penumpang yang terdiri dari 153 warga negara Cina dan 18 warga negara Indonesia. Seluruh penumpang asing yang mendarat tersebut masuk dalam kategori orang asing yang diizinkan masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan SE, Surat Edaran Dirjen Imigrasi tentang pembatasan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia dalam masa pandemi COVID-19. Kata Kepala Subbagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham, Ahmad Nur Saleh pada CNN Indonesia pada Minggu 24 Januari. Dari seluruh penumpang BNA tersebut, Ahmad menjelaskan 150 orang di antaranya memiliki izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap, sementara 3 lainnya memiliki visa diplomatik. Ia mengatakan, setelah mendarat setiap penumpang langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan dokumen keimigrasian. Setelah lengkap, selanjutnya diarahkan oleh tim Satgas Penanganan COVID-19 menuju tempat karantina. Ahmad juga tidak membantah bahwa penumpang pesawat tersebut memakai baju hazmat ketika berada di area bandara. Ia mengatakan dari beberapa negara penumpang penerbangan difasilitasi dengan baju hazmat. Sebelumnya, viral di media sosial, foto TKA Cina yang bersiap menaiki bus guna membawa mereka dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari Sabtu lalu. Foto-foto para TKA Cina itu terlihat memakai hazmat dan masker khusus. Dari foto yang terlihat dari CNN Indonesia pada Minggu 24 Januari, beberapa WNA yang berhazmat tersebut tak menutup penuh anggota badannya, tudung pun tak dipakai, tanpa sarung tangan plastik serta tidak berkacamata khusus. Sebagai konfirmasi, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan juga Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto mengatakan perpanjangan larangan WNA masuk ke Indonesia hingga 8 Februari 2021 karena jumlah kasus yang belum melandai. Bersamaan dengan itu, pihaknya juga memperpanjang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Jawa Bali sampai waktu yang sama. Ternyata sebelumnya diketahui 500 warga negara asing dari Cina telah masuk ke Sulawesi Tenggara. Pada akhir Juni hingga awal Juli tahun 2020 yang lalu, ternyata 500 warga negara asing asal Cina telah masuk ke Indonesia melalui Bandara Halu Oleo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Mereka tiba secara bertahap di Bandara Halu Oleo untuk bekerja di PT Vitro Chemical Industry dan PT Obsidian Stainless Steel yang berlokasi di Sulawesi Tenggara. Masuknya 500 warga negara asing asal Cina itu juga terjadi di tengah larangan warga negara asing dari seluruh dunia masuk ke wilayah Indonesia untuk mencegah penularan COVID-19. Peristiwa tersebut juga memancing reaksi keras dari publik lantaran mendapatkan protes keras dari masyarakat Sulawesi Tenggara. Kendati demikian, pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM telah mengizinkan 500 TKA asal Cina itu masuk ke Indonesia. Adapun Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan alasan pemerintah membolehkan masuknya warga negara asing asal Cina di tengah pelarangan tersebut. Luhut pun mengungkapkan TKA Cina ini datang ke Sulawesi Tenggara dalam proyek persiapan industri litium baterai. Dia juga menegaskan bahwa para tenaga ini dibutuhkan untuk membangun industri di Indonesia. Luhut juga mengatakan kehadiran 500 pekerja Cina ini dibutuhkan karena Indonesia belum siap mengerjakan proyek ini sendirian. Teknologi yang diterapkan dalam pabrik milik
VDNI berasal dari Cina ini, sementara SDM dalam negeri dinilai belum menguasai. Memang industri ini memerlukan orang-orang yang paham pembangunannya, tidak serta-merta kita pun siap. Kita nggak siap, harus jujur itu. Tapi sekarang kita kerjakan, jadi Juni atau Juli siap kita kerjakan, tenaga asing yang mengerjakan biarlah mengerjakan. Begitu kata Luhut. Ternyata, ketegangan yang terjadi di Laut Cina Selatan tidak boleh lagi dianggap sepele. Pemerintah harus mulai tegas dalam upaya mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia, khususnya di Laut Natuna Utara yang acap kali diklaim oleh Cina. Cina sendiri tampaknya mulai jumawa dalam mengklaim wilayah laut tradisionalnya yang didasarkan pada 9 garis putus-putus. Tidak hanya mengabaikan hukum dan perjanjian internasional, Cina pun kini lebih agresif untuk mengizinkan penjaga pantai atau Coast Guard mereka menembak kapal asing yang dianggap melanggar kedaulatan wilayah negeri tirai bambu itu. Izin itu telah disahkan oleh Badan Legislatif Tertinggi Cina, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional dalam sebuah undang-undang penjaga partai. Undang-undang ini dibuat dengan dalih untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan juga hak maritim Cina. Undang-undang tersebut memungkinkan personel penjaga pantai menghancurkan struktur negara lain yang dibangun di atas terumbu karang yang diklaim Cina dan memeriksa kapal asing di perairan yang diklaim oleh Cina. Selain itu, undang-undang juga memberdayakan penjaga pantai untuk membuat zona eksklusif sementara. Bagi Indonesia sendiri, undang-undang ini merupakan ancaman, sebab Indonesia dan Cina terlibat tumpang tindih klaim wilayah laut di Laut Natuna. Di mata Indonesia, wilayah ini merupakan bagian dari ZEE di Natuna Utara yang menjorok ke Cina. Sementara Cina mengklaim bahwa ini sebagai traditional fishing ground yang didasarkan pada 9 garis putus-putus. Secara hukum internasional, klaim Cina memang tidak berdasar. Tapi yang harus menjadi catatan adalah Cina merupakan negara pemenang hak veto di PBB. Singkatnya, bukan tidak mungkin penjaga pantai Cina akan menggunakan dasar undang-undang itu saat berhadapan dengan penjaga pantai Indonesia. Kini, peran Menhan Prabowo sangat dinanti. Ketua Umum Partai Gerindra itu setidaknya harus segera buka suara dan melancarkan aksi protes pada Cina. Prabowo juga bisa menggalang dukungan dari negara ASEAN untuk turut bersinggungan dengan Cina. Tentu publik akan semakin kecewa jika Prabowo diam saja. Apalagi jika kembali beralasan bahwa Menhan tidak boleh banyak bicara karena kerahasiaan merupakan bagian penting dalam masalah keamanan.